Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu CGP, selamat pagi. Apa kabar? Pagi, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, alhamdulillah baik Bu Pepe. Baik. Alhamdulillah sehat. Apakah semua sudah ada di link Zoom? Sudah. Bu. Perkenalkan, nama saya Heroni Aziza. Saya akan memandu Bapak Ibu di sini dalam Lokakarya 4 ini terkait dengan penguatan praktik coaching. Baik, sebelum memulai kegiatan ini, silakan Ketua Kelas Pak Iman memimpin doa agar kegiatan kita berjalan lancar dan berkah. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke Bu Pepe. Baiklah, teman-teman, saya izin rekan CGP yang hebat, izin saya share screen ya. Baik. Sudah. Jadi pada hari ini kita belajar tentang coaching ya Bapak Ibu. Oke, tapi sebelum memulai pemaparan dan elaborasi serta diskusi di ruang Zoom Gmeet ini, mari kita sama-sama membuat kesepakatan kelas bersama. Izin Bapak dan Ibu Guru CGP Hebat supaya kita sama-sama membuka kamera. Kemudian jika nanti ada yang ingin bertanya atau menjawab, bisa menggunakan feature raise hand. Kemudian di saat ada yang berbicara, mohon Bapak Ibu yang lain mikrofonnya di-mute atau dimatikan. Dan yang terakhir, mari kita sama-sama saling menghargai pendapat satu dengan yang lainnya. Karena di sini kita sama-sama saling berdiskusi. Adapun tujuan Lokakarya 4 pada pagi hari ini, yaitu satu, kami mengharap Bapak dan Ibu CGP di sini terampil dalam mengetahui tujuan dari coaching itu sendiri, kemudian mengetahui prinsip atau cara dalam melakukan coaching, kemudian apa sih sikap yang perlu dilakukan dalam melakukan proses coaching itu. Selanjutnya kami juga berharap Bapak dan Ibu Guru CGP Hebat di sini bisa terampil dalam menunjukkan kemampuan coaching yang Bapak Ibu CGP miliki, kemudian mengidentifikasi kekuatan Bapak Ibu sendiri, kemudian area pengembangan dan bagaimana cara menyusun rencana perbaikan dalam coaching itu. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya melanjutkan, di sini saya ingin bertanya dulu, apa sih sebenarnya itu coaching? Silakan ada yang ingin menjawab. Kita kasih kesempatan kepada Pak Junaidi dan Pak Masyuri. Menurut saya, bahwa coaching itu adalah suatu proses untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coach, sehingga coach bisa mengarahkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, sehingga apa yang menjadi potensi daripada coach itu bisa ditemukan. Dan di mana juga seorang coach harus sabar mendengar, tidak memburui, sehingga coach dengan leluasa menyampaikan keinginannya terhadap permasalahan yang dia hadapi. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih Pak Junaidi, luar biasa ya pengertiannya tentang pemahaman Bapak tentang coaching itu sendiri. Baik, ada tanggapan dari Pak Masuri, silakan. Pak. Jadi coaching itu menurut saya adalah suatu proses untuk menggali potensi si coaching, sehingga nanti potensi itu dapat dikembangkan dan dapat dijadikan sebagai kekuatannya di masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan ada proses menggali potensi, kemudian mengembangkan diri. Baik Bapak Ibu, untuk lebih memahami apa sih sebenarnya itu coaching, izinkan saya untuk share di sini ada saya ingin sharing video tentang coaching, dan Bapak ini saya harapkan bisa membantu Bapak Ibu CGP sekalian untuk memahami apa sih sebenarnya coaching itu. Isi Bu. Oh iya. Kira-kira dari video tadi coaching itu seperti apa? Boleh ditulis di Jamboard ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lihat di sini yang sudah
menulis di sini ada Pak Junaidi, kemudian ada Pak Masyuri, kemudian ada Pak Iman, dan ada Pak Muhammad Taufik. Baik, jadi coaching itu sebenarnya adalah sarana untuk kita bisa mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh si coach. Ya, dari kekuatan tersebut si coach ini bisa membuat atau merancang ya strategi perbaikan diri dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid itu sendiri. Jadi dari proses coaching tadi itu kita sebagai coachnya menggali potensi yang mana dengan potensi-potensi itu seorang coach ya bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Oke, apa sih sebenarnya perbedaan antara mentoring, konseling, dan coaching itu sendiri? Boleh langsung, Bu? Boleh. Oke, Pak Muhammad Taufik, silakan. Jadi untuk perbedaan mentoring, kemudian konseling dan coaching, Bu ya. Ya, Kalau mentoring itu merupakan sebuah kegiatan pendampingan, Bu, yang dilakukan dalam kegiatan pelatihan. Dan untuk yang coaching itu komunikasi dua arah yang bertujuan untuk menggali potensi diri seseorang, Bu. Baik. Itu saja, Bu. Terima kasih. Jadi kalau sama tadi ya, kalau coaching itu komunikasi dua arah, sedangkan mentoring tadi itu ada sharing ya pengalaman dari orang lain ke satu orang yang memang ingin mencapai tujuannya. Kalau konseling tadi katanya Pak Muhammad Taufik itu Iya, Bu. ada seorang yang ingin konsultasi bagaimana cara pemecahan masalah itu sendiri. Oke, mentoring tadi sebenarnya proses di mana seorang ada mentor di sana membagikan pengalamannya untuk membantu seseorang, dalam hal ini disebut dengan mente ya, untuk mengembangkan dirinya. Oke, apa sih tujuannya di sini mentoring itu? Jadi orang tadi yang tidak punya pengalaman itu bisa belajar langsung dari orang yang memang sudah berpengalaman untuk mencapai tujuannya. Sedangkan kalau konseling di sini terdapat seseorang yang datang kepada konselornya ya untuk meminta pendapat, meminta nasihat bagaimana sih caranya untuk keluar dari masalah yang dia hadapi. Sedangkan untuk coaching sendiri itu proses di mana seorang coach bisa menuntun coachingnya ya untuk menemukan ide, kemudian potensinya, sehingga si coach tadi bisa menemukan cara atau strategi untuk mengatasi masalahnya sendiri untuk mencapai tujuannya. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu Guru CGP yang hebat. Oke, lanjut. Sekarang tentu saja kalau kita mempraktikkan coaching itu berarti kita harus ngomongin prinsip. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, prinsip dari coaching itu sendiri apa sih? Ya, ada prinsip kemitraan, yang kedua ada prinsip kreatif, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Iman ada memaksimalkan potensi. Jadi semuanya sudah benar ya apa yang disampaikan sama 2 CGP kita tadi. Baik, luar biasa Bapak Ibu. Kira-kira model apa sih yang bisa kita terapkan dalam melakukan coaching itu? Alur coaching yang bisa diterapkan yaitu alur Tirta. Apa sih alur Tirta itu? Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tujuan itu adalah tahap awal di mana kedua pihak, baik itu coach dan coachee itu menyepakati tujuan. Tujuan dari pembicaraan yang akan berlangsung. Jadi pembicaranya nanti bisa terarah. Identifikasi di sini di mana tahap di mana seorang coach itu bisa menggali dan memetakan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan fakta-fakta yang ada pada saat pembicaraan itu berlangsung. Untuk rencana aksi di sini ada tahap pengembangan, di mana di sini si coach tadi itu akan membuat komitmen atas hasil yang sudah dia capai dan untuk melakukan langkah selanjutnya itu apa, sehingga tujuan yang ingin dicapai itu bisa terlaksana. Baik, pemahaman Bapak dan Ibu CGP di sini terkait coaching itu sudah luar biasa. Jadi di sini saya minta perwakilan 2 orang untuk praktik melakukan coaching ya. Mudah-mudahan Pak cita saya mau jadi Menteri Perikanan Pak. Oke. Luar biasa ya praktik coaching yang dipraktikkan tadi oleh Pak Jun dan
Pak Muhammad Taufik. Baik, saya minta di sini ada mungkin salah satu CGP kita, Pak Masyuri atau Pak Iman yang memberikan umpan balik terkait dengan praktik coaching yang tadi sudah dilakukan oleh Pak Junaidi dan Muhammad Taufik. Silakan Pak. Sudah mewakili daripada semua alur tirta ya dari. Baik, terima kasih Pak Iman ya. Oke, saya rasa Bapak dan Ibu CGP hebat di sini sudah paham apa sebenarnya itu coaching dan bagaimana menggunakan alur tirta tadi dalam melakukan proses coaching. Baik, apakah ada pertanyaan terkait dengan materi lokakarya kita pada hari ini, Bapak dan Ibu CGP yang hebat? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, saya minta di sini salah seorang dari rekan CGP membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini adalah coaching model tirta, di mana dalam coaching model tirta itu alurnya adalah ada tujuan, identifikasi, rencanakan aksi, dan tanggung jawab. Jadi setiap adapun prinsip yang kita lakukan adalah sebagai coach dan coach itu harus bermitra sehingga bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri. Saya sangat mengapresiasi segala bentuk partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan lokakarya ini. Baik, sebelum kita menutup ini, silakan Bapak Ibu menuliskan refleksi Bapak Ibu terkait pembelajaran hari ini di Jamboard yang sudah saya kirim tadi. Untuk evaluasi pada lokakarya 4 pada pagi hari ini nanti bisa Bapak Ibu menulisnya nanti lewat link yang dikirim ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasi Bapak dan Ibu CGP yang hebat, atas segala diskusinya, keluangan waktunya, dan semangatnya yang masih terus on sampai saat ini. Selanjutnya nanti di lokakarya yang kelima, kita akan membahas kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid, di mana Bapak dan Ibu calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program, mulai dari bagian judul program atau kegiatan, kemudian latar belakang dan tujuan program. Baik, inilah sesi akhir dari perjumpaan kita. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, kami mohon kesediaan Ketua Kelas Pak Iman untuk memimpin doa. Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, berdoa dalam hati dimulai. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai bertemu lagi di lokakarya selanjutnya. Tetap sehat, tetap jaga semangat, tetap jaga motivasi. Semoga Bapak dan Ibu bisa menjadi calon-calon guru penggerak yang bisa membawa perubahan di dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.